Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 304. Dalam setengah bulan berikutnya, Tan Yun berdiri dengan tangan tertunduk dan menjaga ngarai sepanjang waktu. Selama periode ini, total 2.000 orang datang untuk bertemu satu demi satu untuk perbuatan berjasa, rune, jiwa kuno, jiwa hewan dan angin dan guntur. Di antara mereka, Baili Longtian, Xiao Qingxuan, Zhong Wuxiao, Kesinyi, Sue Zian, Namong Ruxue, Junping, Huang Futingfeng dan Sangguan Bingbing telah tiba. Tan Yun belum melihat Mu Mengyi sejauh ini. Meskipun dia percaya bahwa tidak ada seorang pun di Istana Peri Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi-Abadi yang menjadi lawannya, dia masih khawatir. Sementara itu, dalam setengah bulan ini, Tan Yun menemukan bahwa total 328 token identitas di cincin langit dan bumi meledak, yang berarti bahwa total 328 nyawa mati. Zhong Wuxiao melihat wajah cemas Tan Yun dan berkata dengan lembut, "Tan Yun, aku yakin saudarimu akan kembali dengan selamat." "Kakak ipar, aku juga percaya." Gema Sue Zian. "Area percobaan adalah 30 juta li. Sistermu memiliki perahu roh senjata harta karun terbaik, dan perjalanan sehari-harinya hanya 500.000 li. Jika dia dikirim ke tempat yang jauh, itu normal bahwa dia belum tiba." Meskipun Sue Zian menghibur Tan Yun, matanya telah mengkhianati kegelisahan di hatinya. Pada saat ini, Huang Fu, Kesinyi dan yang lainnya juga menghibur Tan Yun. 1 bulan lagi telah berlalu. 56 hari telah berlalu sejak awal persidangan. Pada bulan ini, jumlah murid yang datang untuk bertemu, bersama dengan 3.215 orang Tan Yun, mencapai 584 token identitas di cincin langit dan bumi Tan Yun. Sekarang masih ada satu orang yang tersisa. Ini Mu Mengyi. Hati Tan Yun berantakan. Mu Mengyi belum tiba untuk waktu yang lama. Dia pasti dalam masalah. Yang lain juga khawatir. Tidak baik. Tiba-tiba, Tan Yun, yang telah ditutupi oleh pelepasan kesadaran spiritual, mengirimkan raungan panik ke Ratua. Di hutan 7.000 mil jauhnya di barat laut, Mu Mengyi berbahaya. Bawa aku untuk menyelamatkanmu, Mu Mengyi. Raungan Tan Yun tidak jatuh, dan seberkas cahaya hitam ungu keluar dari tas hewan roh yang digantung oleh Tan Yun di pinggangnya. Kemudian, di mata para murid yang terkejut, dia melihat tubuh berbulu hitam ungu muncul. Kemudian, dalam pandangan semua murid, Tan Yun berlari ke bahu kanan kera. Dan langsung pergi mencari Mu Mengyi. Suara Tan Yun yang terdengar di telinga semua orang, tidak ada yang harus mengikuti. Bang bang. Tan Yun dan kera pembunuh, seperti senjata yang tidak bisa dihancurkan dan besar, bergegas ke hutan tandus, menghancurkan ribuan pohon kuno, dan bangkit dan jatuh sampai ke kedalaman seperti kilat. Sesaat kemudian, kera pembunuh telah berlari 6.000 mil. Pada saat yang sama di kedalaman hutan kuno, Mu Mengyi, pucat, mencapai tanah dengan pedang, dengan rambutnya berserakan, ditutupi dengan lebih dari selusin luka pedang, dan darahnya berdeguk. Rok merah di punggungnya basah oleh darah, dan bekas cakar hampir memenuhi seluruh punggungnya, mematahkan kulit punggungnya dan memperlihatkan tulang putih yang menakutkan. Dia dikelilingi oleh 9 murid laki-laki dari Istana Abadi. Kesembilannya dengan bercanda memandang Mu Mengyi dan tertawa satu demi satu. "Surga juga membantuku, hahaha. Gadis kecil, aku tidak menyangka kamu terluka parah oleh monster dan kemudian dipukul oleh kami. Itu bukan kehendak Tuhan. Ada apa?" "Pemimpi kecil, hei, 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 datanglah ke istanaku untuk naik ke atap untuk melihatmu bersaing untuk kualifikasi berpartisipasi dalam uji coba medan perang para dewa. Selama perang, beberapa saudara kita ingin menghancurkanmu dengan parah. Sekarang kita punya kesempatan." "Mengyi, keterampilan kultivasi ganda dari Istana Peri Jiwa Ilahi saya berkesan. Hei, hei, kami akan menangkapmu hari ini. Jangan khawatir, kami tidak akan menggertakmu hari ini. Ketika kami memenjarakanmu dan membuatmu pulih dari lukamu,
kami bersembilan dari kami akan melindungimu dari keinginan, kematian, dan keabadian. Biarkan kamu mencicipi kekuatan kita. Setelah pelatihan kami, Anda akan tahu bahwa hanya kultivasi ganda adalah hal yang paling indah di dunia. Mendengar pidato itu, Mu Mengyi berdiri kokoh dengan pedang di leher gioknya. Matanya yang indah dan ketakutan tidak bisa berhenti meneteskan air mata. Suaranya lemah dan berkata, "Jangan datang ke sini, kalau tidak aku akan bunuh diri." Tiba-tiba, Mu Mengyi mengeluarkan suara yang menyakitkan, tetapi itu adalah seorang murid di belakangnya yang melemparkan anak panah seperti kilat dan menembus pergelangan tangannya yang cerah dengan darah. Kapan? Mu Mengyi mengerang kesakitan, dan pedang terbang itu jatuh dari tangan gioknya. Pada saat ini, murid laki-laki yang menyakiti Mu Mengyi mengungkapkan keinginan yang tidak terselubung di matanya. Dia melihat dan berteriak, "Aku tidak tahan melihat gadis kecil ini. Aku akan menempatkannya di tempat yang tepat terlebih dahulu." Saat dia berbicara, dia muncul di belakang Mu Mengyi, yang terluka parah, mencondongkan tangan kanannya dan meraih pakaian di bahu kanan Mu Mengyi, mencoba merobek rok merah Mu Mengyi. Bang bang. Ketika tangan kanannya hendak menyentuh bahu kanan Mu Mengyi, tiba-tiba, terdengar ledakan pohon yang cepat di belakangnya. Kemudian, raungan serak membuat gendang telinga 9 orang sakit dan dedaunan berkibar ke bawah. Fitur wajah Tan Yun sangat terdistorsi, dan matanya merah. Dia bergegas turun dari hutan, dan tiba-tiba muncul di atas kepala Mu Mengyi. Dia melambaikan pedangnya dan memotong tangan yang akan menyentuh bahu kanan Mu Mengyi. Tanganku. Dalam jeritan murid laki-laki itu, Tan Yun memotong kakinya seperti kilat. Lari, ini Tan Yun. Ketika 8 lainnya melihat bahwa pengunjung itu adalah Tan Yun, mereka ketakutan dan harus berlari untuk hidup mereka. Keratua, kendalikan mereka. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar marah. Dia memerah karena marah dan meledakkan tenggorokannya dengan raungan. Memikirkan apa yang telah dilakukan 9 orang, dia sangat marah. Ini tuannya. Setelah kera pembunuh menghancurkan puluhan pohon kuno yang menjulang tinggi, dia muncul di belakang Tan Yun. Dia menatap 9 orang itu dan mengeluarkan amarahnya yang tak ada habisnya dengan raungan. "Kamu semut lalat yang rendah hati berani tidak menghormati istri tuanku." Nafas kera pembunuh tiba-tiba menyelimuti 8 orang yang berlari untuk hidup mereka. Tiba-tiba, 8 orang itu sepertinya memikul gunung, klik-klik. Dalam suara retak tulang yang jelas, lutut mereka hancur berkeping-keping dan darah mereka memercik. Mereka dihancurkan ke tanah oleh tekanan tak terlihat dan tidak bisa bergerak. Tan Yun, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Mu Mengyi, dengan bunga pir di wajahnya, tersedak dan memeluk Tan Yun tanpa daya terlepas dari rasa sakit lukanya. Tan Yun melihat penampilannya yang menyedihkan dan menangis. "Katakan padaku, apakah lukamu disebabkan oleh mereka?" Mu Mengyi menangis lemah. "Tan Yun, balaskan dendamku. Harus membunuh mereka. Aku akan. Tan Yun dengan lembut membantu Mu Mengyi dan memintanya untuk bersandar di batang pohon dan berbisik, "Aku akan memasang penghalang suara untukmu. Tunggu aku sebentar, dan aku akan membawamu kembali ke ngarai untuk sembuh." Dengan gelombang lengan kanan Tan Yun, dia mengatur penghalang isolasi suara, menyelimuti Mu Mengyi. Dengan cara ini, dia tidak bisa mendengar suara yang akan terjadi di luar. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang dan melangkah keluar dari penghalang suara. Melihat 9 orang yang tergeletak di tanah yang tidak bisa bergerak, matanya penuh dengan kilau haus darah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tan Yun berjalan selangkah demi selangkah menuju murid istana abadi yang kakinya dipotong dan tangan kanannya dipotong. Setiap langkah yang dia ambil penuh dengan niat membunuh. Memikirkan apa yang telah dilakukan 9 orang terhadap Mu Mengyi barusan, Tan Yun mendatangi murid itu dengan mata haus darah, melambai dan mengambil anak panah yang telah menembus pergelangan tangan Mu Mengyi yang cerah dan jatuh ke tanah ke tangannya. "Tidak, Tan Yun, tolong jangan." Murid itu tidak bisa bergerak di bawah ancaman kera iblis, jadi dia harus gemetar demi belas kasihan. "Jangan, kamu menyakiti wanitaku dan ingin menajiskan wanitaku." Tan Yun berjongkok dan berteriak, "Tentu saja aku ingin kamu mati." Tan Yun menusuk pergelangan tangan kiri pria itu dengan anak panah dan mengambil tendon berdarahnya.
Ah, tidak. Tan Yun menginjak tubuh bagian bawahnya. Puff, puff. Tan Yun seperti iblis haus darah. Dia memegang anak panah di tangan kanannya dan menggunakannya sebagai belati. Dia memotong ratusan luka di wajah, leher, dan dada pria itu seperti kilat. Setiap luka dalam dengan tulang dan darah menyembur. Wajah pria itu tidak dapat dikenali, dan penampilannya yang menyedihkan membuat 8 orang lainnya yang dihancurkan ke tanah oleh kera pembunuh. Punggung mereka dingin dan rambut mereka terbalik, dan mereka takut karena keberanian mereka. Cairan kuning keluar dari selangkangan mereka. 8 orang itu melihat perlakuan kejam Tan Yun terhadap teman-teman sekelasnya dan ketakutan. Namun, 8 orang itu masih lebih ketakutan. Tapi Tan Yun, memegang anak panah, sering menari pada murid itu. Daging dan darahnya terbang dan memercik. Selama napasnya, hampir hanya ada tulang yang tersisa pada murid itu, tetapi dia masih belum mati. Ah, nyeri, ah. Tan Yun, tolong beri aku waktu yang baik, tolong. Kakek Tan. Dalam jeritan menakutkan, Tan Yun tidak mengakhiri hidupnya. Sebaliknya, dia bangkit, mendatangi murid kedua dari Istana Abadi, mengangkat kakinya dan menginjak tubuh bagian bawahnya. Ah, Tan Yun, aku mengutukmu karena mati. Tan Yun, dasar iblis. Kamu binatang buas. Dalam kutukan sengit murid itu, Tan Yun berjongkok dan memotong tendon tangan dan kakinya dengan anak panah yang sama. Dalam menghadapi pelecehan, Tan Yun menutup telinga. Tetapi 9 murid Istana Peri Jiwa Ilahi ingin menajiskan Mu Mengyi secara bergantian. Ide ganas seperti itu tanpa sifat manusia benar-benar memicu kemarahan Tan Yun. Biarkan Tan Yun menjadi lebih haus darah dan ganas dari sebelumnya. Tan Yun dapat mengeksekusi 9 orang bersama-sama, tetapi dia tidak melakukan itu. Dia ingin menyiksa musuh sampai mati satu persatu. Pada saat yang sama, dia ingin orang lain menyaksikan teman-teman mereka disiksa sendiri dan membiarkan mereka menanggung ketakutan yang mengakar sebelum nasib buruk datang. Pada saat berikutnya, Tan Yun menyiksa 4 murid hingga terkesiap terakhir mereka. Ketika Tan Yun hendak memulai dengan murid ke-7, dia dan 2 murid yang tersisa, karena ketakutan yang berlebihan, membiru, mata terangkat, sesak napas, bergerak-gerak sedikit di bawah tekanan, dan takut mati. Takut mati, ini mengerikan. Bajingan, mati. Dengan gelombang lengan kanan Tan Yun, 6 kekuatan spiritual menembus tenggorokan 6 murid yang tersisa, dan 6 meninggal di tempat. Kemudian, Tan Yun memasukkan kera pembunuh iblis ke dalam tas binatang roh, mengambil kekuatan tempur ke cincin langit dan bumi, dan kemudian mengorbankan alat Yazun inferior, dan perahu roh digantung di udara. Tan Yun menyapu perahu roh dengan Mu Mengyi dan datang ke ruang kultivasi. Dia memegang Mu Mengyi di tangan kirinya dan dengan lembut melepas rok merahnya yang compang camping dan berlumuran darah di tangan kanannya. Kemudian, Tan Yun mengeluarkan jubah putih baru dari cincin langit dan bumi Mu Mengyi dan dengan lembut meletakkannya di Mu Mengyi. Setelah diselidiki, kekuatan spiritual Mu Meng hampir habis. Meskipun dia terluka parah, hidupnya tidak dalam bahaya. Tan Yun mengeluarkan pil penyembuhan dari cincin langit dan bumi, dan memberikan pada Mu Mengyi, dan membantunya berbaring di sofa di ruang kultivasi. Tan Yun, terima kasih. Mu Mengyi memandang Tan Yun meringkuk di depan tempat tidurnya dan menumpahkan kristal yang berdebar-debar dan bergerak. Tan Yun mengepalkan tangan kanan Mu Mengyi, menciumnya di mulutnya dan berkata dengan penuh kasih sayang, bodoh, ketika kamu mengenakan gelang giok pusaka yang diberikan ibuku kepadamu, kamu sudah menjadi istriku di hatiku. Kita tidak perlu saling berterima kasih. Mu Mengyi mengangguk sedikit dan berkata dengan suara lemah, Tan Yun, aku sedikit lelah. Lelah dan istirahat, kata Tan Yun. Tan Yun, jangan pergi denganku, kan? Mu Mengyi memandang Tan Yun dengan tergila-gila. Ya, aku sudah mengawasimu, tidak pernah pergi, kata Tan Yun. Saat ini, Mu Mengyi benar-benar lelah. Segera dia tertidur dan tidur dengan sangat tenang. Selama Tan Yun ada di sekitarnya, dia akan merasa sangat aman dan terjamin. Tan Yun terbang keluar dari hutan dengan perahu roh sambil menjaga Mu Mengyi. Sesaat kemudian, dia mendarat dengan mantap di pintu masuk ngarai. Tan Yun mengatur penghalang isolasi suara,
dan sebuah suara dengan jelas ditransmisikan ke telinga lebih dari 3.000 orang di pintu masuk ngarai. Anda tidak perlu khawatir, Mengyi tidak apa-apa. Dalam 1,5 bulan lagi, pohon kehidupan akan diturunkan dan cairan kehidupan akan datang. Karena tempat ini berjarak lebih dari 10 juta mil dari area tengah Gletser kuno, kamu akan segera pergi ke perahu roh dan pergi ke pohon kehidupan bersamaku. Mendengar pidato itu, lebih dari 3.000 murid menjarah perahu roh satu demi satu. Kemudian, Zhong Wuxiao, Gongsun Ruoxi, Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing, Namong Ruxue dan Kesinyi, beberapa teman Mu Mengyu, memasuki ruang kultivasi untuk mengunjungi Mu Mengyi. Alasan mengapa Sue Zian tidak masuk adalah karena dia meraih Huang Fuyu, yang juga berjalan menuju ruang kultivasi. Hei, apakah kamu salah? Apakah ruang kultivasi adalah tempat untukmu, pria tampan? Wajah Huang Fuyu sedikit malu. Dia hanya ingin melihat Mu Mengyi, tetapi dia tidak banyak berpikir. Namun, setelah dia ditangkap oleh Sue Zian, dia memarahi dan sangat tidak senang. Lepaskan aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Tut, takut bayinya. Sue Zian tidak melepaskannya, memukul mulutnya dan berkata dengan dingin, apa? Kamu pikir aku takut padamu? Kamu adalah orang tua yang takut diucapkan olehku. Sue Zian mengangkat alisnya dan menatap Huang Fuyu. Oh, ya, kamu adalah pria palsu. Batuk. Saat itu, Tan Yun terbatuk pelan dan berjalan keluar dari ruang kultivasi. Baiklah, Zian, berhenti membuat masalah dan lepaskan adik laki-laki Huang Fu yang berbudi luhur. Sue Zian tiba-tiba menyingkirkan Huang Fuyu dan berjalan ke ruang kultivasi. Saudara Tan, lihat penampilannya. Huang Fuyu berkata dengan marah. Baiklah, saudara yang baik. Tan Yun menepuk bahu Huang Fuyu dan berkata sambil tersenyum, Zian seperti membuat masalah, mulut pisau tapi hatinya baik. Jangan melihatnya dengan cara yang sama. Ya, karena saudara Tan berkata begitu, apalagi yang bisa saya katakan. Huang Fuyu tersenyum. Kemudian, Tan Yun tampak tiba-tiba serius, tiba-tiba melihat ke belakang dan melirik para murid. Sekarang, kita akan pergi ke Gletser kuno. Selanjutnya, saya harus memberitahu Anda sesuatu sebelumnya. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka meluruskan tubuh mereka dan mencuci telinga mereka untuk mendengarkan. Mata Tan Yun menunjukkan sedikit kesedihan. Sebelum persidangan, ada 1.500 orang dalam pelayanan saya yang berjasa, tetapi sekarang 14 orang telah meninggal, meninggalkan 1.486 orang. Ada 900 jiwa kuno dalam satu baris. Sekarang 136 telah meninggal dan 764 tetap. Ada 700 jiwa hewan dalam satu baris. Sekarang 175 telah meninggal, dan 525 tetap. Ada 500 orang dalam serangkaian angin dan guntur. Sekarang 189 orang telah meninggal, meninggalkan 311 orang. Ada 200 orang Fumai. Sekarang 70 telah meninggal dan 130 tetap. Ada 3.800 murid yang berpartisipasi dalam tes 5 pembuluh darah abadi kita. Sekarang 584 telah meninggal dan 3.216 selamat. Saat ini, Tan Yun dan semua orang tahu bahwa hanya 14 orang yang meninggal karena kekuatan perbuatan berjasa. Tan Yun tampak agung dan berkata, sebelum aku bertemu denganmu, aku tidak bisa memutuskan hidup dan matimu. Meskipun saya menyesal bahwa 584 dari 5 divisi telah meninggal, itu adalah fakta yang tidak dapat diubah. Sekarang, karena saya telah bergabung dengan Anda, dan Anda bersedia mematuhi perintah saya dan memberikan hidup Anda kepada saya harus bertanggung jawab atas hidup Anda dan melakukan yang terbaik untuk membawa Anda semua keluar dari medan perang para dewa hidup-hidup dalam beberapa hari mendatang sampai akhir persidangan. Oleh karena itu, mulai sekarang, setiap kata yang saya katakan harus dieksekusi tanpa syarat oleh siapapun, dan mereka yang melanggar perintah akan segera dieksekusi. Tentu saja, sekarang ada orang-orang yang ingin berhenti, masih ada waktu. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka berkata serempak, kami tidak berhenti, kami semua mendengarkan perintah Anda. Bagus. Tan Yun mengangguk puas dan berkata dengan sedikit meditasi, 1,5 bulan kemudian,
Ini bukan hanya hari ketika pohon kehidupan memperoleh cairan kehidupan, tetapi juga waktu ketika menara Dewa Iblis dibuka. Adapun mewarisi sumur kuno, itu dibuka sejak awal persidangan. Ketika kami sedang dalam perjalanan dari Huangfu Shengsong ke Istana Peri Abadi, Patriark mengatakan bahwa ada larangan atau susunan di setiap lantai menara Dewa Zenmo. Oleh karena itu, kami tidak terburu-buru untuk pergi ke menara Dewa Zenmo. Mewarisi sumur kuno ada di jurang air di dasar sungai darah para dewa. Ini sangat berbahaya bagi kita di alam pemurnian jiwa. Oleh karena itu, kami juga tidak terburu-buru untuk pergi. Selain itu, saya telah menemukan bahwa lebih dari 1000 murid yang dipimpin oleh Su Sisi telah disergap di Gletser di sekitar pohon abadi, menunggu kita menyerang kita. Mendengar pidato itu, para murid menunjukkan niat mereka untuk membunuh. Mereka ingin bertarung sampai mati dengan murid-murid Istana Peri Jiwa Ilahi. Mata Tan Yun berbinar-binar. Ingat, ketika kita mendekati pohon kehidupan, kalian semua tinggal di perahu roh. Kamu tidak diizinkan untuk bertindak tanpa perintahku. Kami hanya memiliki satu tujuan. Dengan premis 0 kematian, kita akan membunuh semua murid Istana Peri Roh di sekitar pohon kehidupan. Percaya diri. Kerumunan berteriak, ya. Bagus, bagus. Tan Yun menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, setelah kita menghancurkan musuh di pohon kehidupan, kita akan pergi ke menara Dewa Iblis Kota untuk menyapu musuh lainnya. Akhirnya, kita akan pergi untuk mewarisi sumur kuno dan menghancurkan semua musuh. Keesokan harinya, Tan Yun mengemudikan perahu roh dan mengantar orang-orang ke Gletser kuno yang luas. Apa yang dia lihat adalah gunung es setinggi ratusan ribu kaki. Setelah perahu roh berlayar masuk, para murid tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dapat dilihat bahwa suhunya sangat rendah. Angin dingin bersiul, salju turun, dan dingin yang menggigit seperti gelombang besar yang mengalahkan tubuh orang. Dikatakan bahwa di masa lalu kuno, Gletser kuno hanyalah lapisan es yang menutupi area seluas 15 juta mil, bukan gunung es. Tapi entah bagaimana, sejak zaman kuno, gunung es menghalangi langit dan matahari telah dibangkitkan di Gletser tak berujung. Masalah ini masih menjadi misteri yang tak terpecahkan. Tante Xuanzong juga memberitahu Tan Yun dan murid-murid lainnya untuk mengambil bagian dalam persidangan tentang Gletser yang berubah menjadi puncak es. Tan Yun selalu merasa bahwa pasti ada artikel di dalamnya. Jika tidak akan pernah ada begitu banyak puncak es di Gletser tanpa alasan. Tan Yun berdiri dengan tangan di tepi perahu roh, berburu dengan jubahnya. Matanya dipenuhi dengan 7 penghinaan dan 3 kesombongan. Jika waktu sudah cukup, saya ingin melihat apa misterinya. Sebulan kemudian, area tengah Gletser berusia 15 juta mil adalah lembah es. Lembah es memiliki kedalaman 80.000 mil. Gunung es bergelombang di kedua sisi tidak tinggi, dan gunung es tertinggi hanya 100.000 kaki. Seluruh lembah es, bahkan di Gletser dengan radius 15 juta mil, tidak memiliki vegetasi kecuali salju yang turun dan es putih, kecuali di kedalaman satu-satunya lembah es. Saat ini, di daerah yang luas jauh di dalam lembah es, rumput hijau mewah dan bunga bersaing, seperti mengabaikan dingin dan bersemangat yang kejam. Di tengah padang rumput, pohon kuno dengan ketebalan sekitar 100 kaki dan ketinggian 100 kaki memancarkan nafas kehidupan yang kuat, menyelimuti padang rumput. Batang pohon kuno itu seperti naga hijau. Pada batang anggun, akar melengkung yang sama, cabang dan daun semuanya hijau. Ketika Anda melihatnya, Anda akan menemukan bahwa ada 9 cabang yang tumbuh di pohon kuno. Di bagian atas setiap cabang tebal, hanya 1 daun oval berukuran 3 kaki besar yang tumbuh. Pohon kuno ini adalah pohon kehidupan. Setiap 10 tahun, setetes cairan kehidupan gila akan berasal dari setiap daun. Pada saat ini, kepala seorang wanita menjulur ke setengah pinggang puncak es di sebelah kiri di lembah yang dalam. Kemudian, kamera diperbesar. Wanita itu menarik kepalanya lagi, berbalik dan menyelam ke dalam gua yang digali di gunung es. Di gua besar, Su Sisi yang cantik duduk bersila. Di belakangnya berdiri lebih dari 1.400 murid laki-laki dan perempuan dari Istana Peri Jiwa Ilahi. Ini adalah 1.500 orang, jelas puluhan orang secara tidak sengaja dalam perjalanan ke Gletser kuno. Saat ini,
Murid perempuan itu memandang Su Sisi dan berkata dengan hormat, "Kakak perempuan bela diri Su, persidangan telah berlangsung selama 3 bulan, tetapi mengapa murid Huang Fu Seng Song belum datang?" Su Sisi mengerutkan kening, lalu alisnya terentang, dan niat membunuh yang dingin memenuhi matanya yang indah. Dalam 14 hari lagi, 9 tetes cairan kehidupan akan diturunkan. Aku tidak percaya Tan Yun, mereka tidak akan datang. Mendengar pidato itu, para murid di belakang Su Sisi mengangguk setuju. Bintang-bintang berubah, matahari terbit dan terbenam, 10 hari kemudian. Bas. Pada saat ini, ketika lembah es bergetar di langit, Tan Yun mengendarai perahu roh untuk melayang di udara. Pada saat perahu roh muncul, Su Sisi, jauh di dalam lembah es dan di gua di lereng bukit gunung es, melihat kembali ke arah para murid dan berkata, "Begitu Tan Yun dan mereka turun dari perahu roh, saya akan memerintahkan laba-laba darah Xuan Lei untuk menyerang. Hari ini kita ingin Tan Yun mati tanpa tempat pemakaman." Para murid dengan hormat berkata, "Ini kakak perempuan bela diri Su." Saat ini, pintu masuk gua telah membeku. Su Sisi dan yang lainnya bersembunyi di dalam, tetapi Tan Yun dan yang lainnya tidak dapat menemukannya.